Amin. Malam. Oke, kita kembali lagi ya sama-sama akan membaca firman Tuhan. Ya, oke. Saya memimpin doa dulu ya untuk mulai ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan dalam pembacaan Alkitab malam hari ini. Tuhan, dapatkan hati kami bisa menjadi hati yang lembut, seperti tanah yang baik ya Tuhan, untuk menerima setiap firman-Mu. Yesus, berbicaralah pada kami masing-masing pribadi melalui firman-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mau Tuhan duduk tenang di hadapan-Mu, mendengarkan pembicaraan-Mu ya Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan makin hari makin mengenal-Mu, makin hari makin mengenal kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita malam ini membaca porsi Lukas pasal 10 ya. Mulai ayat 38 sampai pasal 11 ayat 13. Jadi di porsi malam ini kita bakal punya dua topik besar. Yang di pasal 10 adalah mengenai Maria dan Marta, yang pasal 11 itu adalah mengenai berdoa. Oke, kita baca seperti biasa ya, berurutan satu ayat. Ya, mulai dari Ica. Oke, silakan. Maria dan Marta ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumah. Ibu Ra, ada? Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruh dia membantu aku. Renat. Saya lupa unmute, sorry. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berto ada? Ya Kak. Lukas 11 ayat 1, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah padaku 3 roti. Ayat 6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah Papa untuk dihidangkan kepadanya. Maria ada? Ya Kak. Ayat 7.
Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudaraku." Ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Amin. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Deborah. Ayat 12, atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadanya. Amin. Amin. Oke, ini ya karena apa ya porsinya sampai sini. Saya mengajak lagi berarti 5 orang lagi ya untuk membaca lagi yang porsi pasal 10 ya, ayat 38 sampai 42 sekali lagi biar lebih familiar lagi. Mulai dari Kak Renat tolong. Pasal 10 ayat 38 sampai 42 sekali lagi. Satu ayat. Baca lagi. Iya. Oke. Dari saya ya berarti ya. Iya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 1, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kaifa. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke. Ya, saya ajak baca yang porsi ini lagi biar kita tuh familiar ya dengan bagian ini juga. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, saya boleh ini nggak minta tolong ya, mungkin dari Ricky mungkin. Kalau dari yang porsi ini pasal 10 ya 38 sampai 42 ini, Ricky dapat apa? Yang aku dapat adalah yang ayat 42-nya, tapi hanya satu saja yang perlu, Maria di bagian yang tidak akan diambil. Karena kan di situ kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi manusia, si Maria kayak orang yang malas-malasan gitu daripada si Marta. Marta orang yang rajin, yang melayani Tuhan gitu kan. Tapi kalau dari Tuhan sendiri itu memilih dia karena dia punya hati yang mau dekat gitu. Jadi kan orang yang melayani hanya sibuk pelayanannya gitu. Oke,
Ya, terima kasih Vicky. Men, boleh kita siapa ya? Kalau Ica dapat apa dari porsi ini? Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini. Kalau aku ya Kak, lihatnya ini kayak kita mau kalau Tuhan itu datang, kita malah sibuk menyambut dia dengan perayaan-perayaan. Tetapi kalau si Marta ini, ketika Tuhan datang, dia mendengarkan, bukan malah melakukan pelayanan-pelayanan yang misalnya kita menyambut Tuhan dengan berbagai hal gitu. Sebenarnya kita ketika Tuhan datang, kita itu harus mendengarkan dia, bukan sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita Tuhan itu bakalan suka gitu. Kalau menurut aku, yang aku dapat. Oke, ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Oke, saya izin. Boleh minta tolong ini yang host mengizinkan share screen. Ya udah, sorry. Oke. Oke, udah muncul ya. Iya, kelihatan. Oke, jadi ya mungkin saya akan membahas mulai dari yang porsi pasal 10 ini ya. Dan nanti mungkin ada tambahan juga di pasal 11 ya tentang doa. Nah, jadi ya kalau kita bisa ambil satu ayat penting. Sorry. Salah hari. Ya, satu ayat penting ini adalah di ayat 42 tadi. Yaitu Maria ini telah memilih bagian yang terbaik yang menurut Tuhan itu adalah yang perlu untuk dilakukan. Oke, kita masuk ke pembahasan kebenaran yang seperti biasanya. Sebelum mau tanya apa, suara saya putus-putus nggak? Lancar. Oke, suara sempat feedback. Oke, lanjut ya. Ya, jadi kita ya coba isi bersama-sama ini bagian ini. Nah, oke, mungkin ini juga pembahasan ini juga perlu kita mengingat juga apa porsi yang kita baca kemarin ya mengenai kisah orang Samaria yang menolong orang yang dirampok dan luka-luka itu, di mana itu menggambarkan Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasih yang menyelamatkan kita. Oke, ya kita mulai ya. Tuhan lebih menyukai orang-orang yang diselamatkannya dan yang mengasihinya titik-titik. Jadi ini ada kita bisa lihat referensinya di ayat 39 ya. Jadi terhadap orang-orang yang diselamatkan, yang dikasihi, Tuhan tuh ya mau kita itu untuk apa nih? Kalau kita lihat di ayat 39. Ada yang mau bantu jawab? Dekat kaki Tuhan. Oke, dekat kaki Tuhan. Lalu setelah dekat melakukan apa? Dan mendengarkannya. Mendengar. Amin. Ya, ya Tuhan tuh mau kita untuk mendengarkan perkataannya. Jadi ya kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan mau kita untuk ya duduk dekat kaki Tuhan tadi ya, tapi adalah untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, tujuannya adalah supaya mereka, ya kita juga dapat mengenal keinginan, ya apa yang dimau Tuhan, apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Oke, ya Tuhan mau ya kita mendengarkan, lebih suka kita mendengarkan daripada, ini perbandingan ya, daripada melakukan banyak perkara atau banyak pekerjaan juga bisa, banyak perkara baginya tanpa titik-titik. Jadi ini adalah perbandingan kalau kita ya melakukan banyak perkara, nggak mendengarkan perkataan Tuhan terlebih dulu ya. Kira-kira hasilnya apa kalau kita langsung melakukan banyak perkara tapi tidak mendengarkan Tuhan terlebih dahulu? Hasilnya kita tanpa apa nih kira-kira?
tanpa tahu. Ya, oke. Sebenarnya berkaitan juga dengan tadi ini ini kan yang supaya mereka dapat mengenal keinginannya. Itu kan ya tujuan dari mendengarkan perkataan Tuhan kan. Nah, jadi ya kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, ya kita dapat mengenal keinginannya, mengenal apa sih yang ada di dalam isi hati Tuhan, juga mengenal kehendaknya. Jadi ya Tuhan lebih menyukai kita ya untuk mendengarkan perkataannya supaya kita dapat mengenal keinginannya daripada melakukan banyak perkara bagi Tuhan tanpa mengenal kehendaknya. Ya, jadi ini isian yang kedua adalah mengenal kehendaknya. Oke. Jadi ya poin yang di paragraf 1 ini adalah ya tadi Tuhan berkenan ya atau mau kita tuh ya betul-betul untuk bisa mendengarkan perkataannya terlebih dahulu. Nah, oke. Mungkin ini kita bisa baca sama-sama ya, yang paragraf kedua. Oke, 1, 2, 3. Cerita tentang Marta dan Maria harus segera setelah perumpamaan orang berhati. Ini amat bermakna. Perumpamaan itu bukan kasihan dan kasih penyelamat, yang adalah manusia dan menjadi sama bagi orang-orang dosa. Cerita Marta dan Maria menyingkapkan keinginan dan kesukaan Tuhan, yang adalah Allah dan menjadi Tuhan kaum beriman. Oke, kita lanjut dulu deh. Oke, ini ya, penyelamat memberi kita belas kasihan dan kasihnya supaya kita dapat titik-titik oleh dia. Ya, ini berhubungan dengan porsi yang kemarin ya, yang tentang orang Samaria yang murah hati. Saya kira belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan ini membuat kita dapat diapakan sih oleh Tuhan ini? Keselamatan. Iya, betul. Supaya kita dapat diselamatkan oleh dia. Oke, setelah diselamatkan, Tuhan mengekspresikan keinginan dan kesukaannya supaya kita dapat titik-titik dia. Ini bagian kita. Kira-kira apa? Menerima. Apa ya? Belum tepat, kayak masih. Apakah ada jawaban lain? Mengikut dia. Ikut. Ya, ada lagi. Jadi kan Tuhan itu mengekspresikan atau memberitahu keinginannya, kesukaannya, kehendaknya. Itu biar apa sih? Biar kita dapat apa sih gitu. Memahami biar dia. Kita bisa apa? Lebih mengenal dia. Ya, lalu apa yang kita lakukan setelah mengenal dia dan mengenal kehendaknya? Mengikut. Melayani. Ya, melayani. Kaifa ya. Ya, ini juga ada di ini ya kalimat selanjutnya. Ada di dalam teks. Ya, jadi setelah menerima keselamatan ya, setelah kita diselamatkan oleh karena ada belas kasihan dan kasih Tuhan yang besar, ya kita sudah seharusnya atau sepatutnya, dan ini juga sebenarnya adalah hal yang normal dan wajar untuk melayani Tuhan. Nah, jadi kalau yang kemarin kan kita lihat ada belas kasih dan kasih Tuhan yang besar, itu membuat kita bisa diselamatkan ya dari kondisi yang ya seperti orang yang dirampok, penuh luka, ya tidak bisa menyembuhkan atau menyelamatkan diri sendiri. Nah, sekarang setelah kita diselamatkan, ya sudah sepatutnya, sudah sewajarnya adalah kita melayani Tuhan. Tapi Tuhan perlu terlebih dulu nih mengekspresikan atau ya mewahyukan, memberitahukan keinginan dan kesukaannya kepada kita. Gitu. Nah, jadi ya ini ya, untuk keselamatan kita perlu menyadari belas kasihan dan kasih ya penyelamat Tuhan. Nah, tetapi untuk pelayanan kita perlu mengetahui keinginan dan kesukaan Tuhan. Oke, ya jadi
porsi firman yang kita baca ya tentang Maria dan Marta ini ya sebenarnya menunjukkan Maria ya sebagai teladan gitu. Nah, sebenarnya yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan suka adalah ya kita tuh terlebih dulu datang ya kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca ya di ayat 39 itu kan di bagian kalimat yang kedua ya dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, kita bisa melihat Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Kira-kira apa sih yang sikap yang bisa kita lihat ya dari penggambaran ini? Maria itu duduk tapi posisinya adalah ya dia di dekat kaki Tuhan gitu. Mungkin ya posisi Tuhan saat itu lebih tinggi ya posisi duduknya dan Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan. Kira-kira apa yang sikap bagaimana yang digambarkan oleh Maria ini? Rendah hati. Ya, betul. Jadi ini juga sikap yang perlu kita teladani juga ya dari kisah Maria ini bahwa dia tuh merendahkan hati gitu untuk mau datang kepada Tuhan gitu. Dia tidak merasa sudah mengerti banyak hal, dia tidak merasa sudah tahu bagaimana harus bekerja atau melayani, tapi dia datang pada Tuhan dengan rendah hati, dengan tenang, dan akhirnya dia bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, untuk bisa mendengarkan perkataan Tuhan, menerima perkataan Tuhan, ya perlu sikap yang demikian, teman-teman. Nah, ya hasil dari kita atau ya hasil dari Maria mendengarkan perkataan Tuhan ini ya akhirnya Tuhan bisa memberitahu atau kalau di sini kata-katanya mengekspresikan ya atau ya mewahyukan lah kepada Maria ini apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, kesukaan Tuhan gitu. Nah, dibandingkan kalau dengan Marta ya perbandingannya di sini adalah ya Marta tidak terlebih dahulu merendahkan hati, datang pada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan, melainkan langsung melakukan banyak perkara yang memang mungkin motivasinya adalah bagi Tuhan, tapi dia tidak melakukan hal yang harusnya menjadi prioritas dulu, yaitu adalah datang pada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Nah, jadi ya yang perlu ya kita teladani ya dari kisah ini adalah ya seperti Maria ini, dia mau merendahkan hati, datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan dan betul-betul ya mengerti apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan juga. Nah, sebenarnya kalau kita baca-baca lagi ya kelanjutan kisah Maria ini juga akhirnya Maria kan yang ini ya memecahkan ya buli-buli minyak bagi Tuhan. Dan ini juga adalah ya itu sesuatu yang dilakukan kan. Dan itu adalah ya sesuai dengan perkenan Tuhan, dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi ya terlebih dulu ya kita perlu mengetahui kehendak Tuhan dengan cara mendengarkan perkataan Tuhan terlebih dahulu. Oke, Kak Renat, apakah oke kalau saya share yang tadi lagu tadi? Ya, boleh. Ya mungkin sekitar 3 menit deh. Sebentar, share sound dulu. Tiru Maria berada di kaki Tuhan Yesus, mendekati Dia
ialah dasar semua pelayanan. Tiada yang lebih baik selain datang padanya saat demi saat, selalu bersekutu dengan Dia, tinggal dalam hadiratnya. Inilah jalan disalut emas, mendapatkan Allah dalam jumlah yang cukup. Kita sempurna jadi satu, menggenapkan doa Tuhan. Oke, Sibuk yang lain, tenang di depannya, sumber kekuatan rohani. Mata dan pikiran sering disimpankan pada dunia yang di luar. Wahyu kan mudah diterima bila tenang di depannya. Bila jalan disalut emas, mendapatkan Allah dalam jumlah yang cukup. Kita sempurna jadi satu, menggenapkan doa Tuhan. Oke, ya, makasih Kak Kenneth. Ya, jadi ini juga semoga bisa membantu kita ya lebih memahami, mengenal lagi ya teladan di dalam porsi mengenai Maria ini. Dan ya mungkin saya tambahkan deh yang saya dapat ya hubungannya dengan hal berdoa juga yang di pasal 11. Nah, kalau kita lihat ya secara singkat, kalau kita lihat di ayat 9 ya, pasal 11 ayat 9 kan dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ya ini kan juga menunjukkan dalam doa ini juga perlu ya kegigihan, ketekunan ya di dalam meminta kepada Tuhan, mencari, bahkan mengetok. Dan sebenarnya tapi kita ya nggak boleh melewatkan step tadi juga yang Maria teladani ya, bahwa sebelum kita doa kita perlu terlebih dulu ya datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan ya bersatu dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang jadi ya kehendak kita juga, dan itulah yang akhirnya bisa menjadi suatu beban yang kita doakan gitu kepada Tuhan juga. Jadi ya apa yang mendasari kita berdoa itu juga adalah ya terlebih dulu persekutuan kita dengan Tuhan, di mana dalam persekutuan atau dalam ya saat kita betul-betul dengan rendah hati datang pada Tuhan itu, Tuhan juga bisa mewahyukan kehendaknya, isi hatinya, dan itu juga yang akhirnya ya kita doakan juga dengan kegigihan ini. Oke, ya saya sampai di sini. Maaf kalau lama.
Ya, yang lain boleh menambahkan sharing juga. Tadi terima kasih juga buat Ricky dan Ica ya udah sharing di awal. Tapi mau sharing lagi boleh. Amin. Amin. Oke, sangat baik ya. Jadi firman-Nya malam ini, hari ini juga perjanjian lama dan perjanjian barunya juga menerangi saya. Bahwa ternyata kita sebagai manusia tidak cukup hanya berbuat baik, namun perlu lebih maju lagi ke tahap di mana kita memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan, hari lepas hari, bahkan saat demi saat. Bahkan tadi pujian yang kita lihat sama-sama juga, bagaimana inilah jalan yang disalut emas. Ya, jadi teman-teman sekalian, memang hari ini mungkin banyak perkara, situasi yang menggantikan Tuhan, ya terutama mungkin yang berkuliah ya kan, pagi mesti kelas, siang mesti kelas lagi, sore ada tugas dan sebagainya. Akhirnya kita rutinitas itu saja sehingga kekurangan kenikmatan atau persekutuan dengan Allah. Nah ini kita harus hati-hati ya. Jadi saya juga kembali ditegur bagaimana ternyata hari ini hubungan saya dengan Tuhan tidak boleh sampai putus. Nah kalau sampai putus maka saya sehari itu pasti tidak akan bisa bersuka cita. Saya sehari itu pasti juga tidak akan bisa berbicara untuk menyampaikan sukacita kepada teman-teman yang lain. Ini yang saya dapatkan. Semoga kita semua juga dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Ada lagi yang lain? Dari teman-teman ada Maria, ada Nei, Bella, Eko, Iva. Ya, saya menambahkan sedikit aja ya. Kalau kita membandingkan kisah orang Samaria yang murah hati dengan kisah Marta ini sebenarnya adalah sebuah gambaran Injil yang lengkap ya. Orang Samaria yang murah hati, kita tahu orang Samaria itu kan melambangkan Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus dalam kedudukannya sebagai manusia, ya, dia adalah Allah yang mengambil kedudukan sebagai manusia. Dia sangat mengasihi ya kita yang jatuh di dalam dosa ini, seperti kemarin kan seperti orang yang dirampok habis-habisan ya. Dia mengasihi, dia menolong kita dengan tuntas. Bukan hanya membersihkan luka-luka kita, membalut luka-luka kita, bahkan membawa kita ke dalam komunitas orang percaya ya. Jadi ini adalah kisah Allah mengasihi manusia ya, sehingga dia sendiri mau menjadi manusia ya. Nah ini adalah bagian pertama dari Injil, Allah mengasihi manusia. Nah bagian yang berikutnya ini adalah kisah Maria dan Marta, terutama tadi dibahas mengenai sikap Maria ya kan, sikap Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini kalau disingkat, ini adalah manusia mengasihi Allah, ya kan? Apa tandanya kita mengasihi Allah? Kita belajar, ya ini mengambil teladan Marianya dulu ya. Nanti di lain kesempatan kita juga ternyata bisa melihat di aspek Marta ini juga ada poin yang bisa kita pelajari. Tapi malam ini kita melihat mengasihi Allah itu adalah kita belajar duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Ya, jadi kalau digabungkan, Injil adalah Allah mengasihi manusia, ya kan? Dan manusia merespon ya kasih Allah ini juga dengan belajar mengasihi Allah. Jadi ada hal yang normal ketika kita diselamatkan ya teman-teman sekalian ya. Maka respon kita ini adalah ya kehidupan kita adalah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen baru separuh memahami Injil ya. Allah mengasihi manusia.
Tapi setelah diselamatkan hidupnya masih sembarangan, ya kan, masih tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan yang sudah dia terima. Nah, ini harus lengkap. Seperti pada malam hari ini kita melihat Allah mengasihi manusia. Kita perlu berespon. Kehidupan kita, bahkan seumur hidup kita, kalau digambarkan dengan satu perkataan, kita juga mengasihi Allah. Ya, kita mau apa? Seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Ya, Tuhan mengatakan ini adalah sebagai bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, seperti malam ini kita ada di sini kan kita sebenarnya sedang belajar nih menerapkan duduk dekat kaki Tuhan, ya kan. Ini adalah bagian yang terbaik yang tidak akan pernah dapat diambil daripada kita. Ya, ini adalah respon yang normal sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, teman-teman ya. Yaitu kita ada menyediakan waktu kita untuk duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Ya, mengasihi Dia. Menerima ya. Kalau dihubungkan dengan doa ini menerima apa? Menerima di ayat 13 ya. Bapa ini memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ketika kita mendengarkan firman-Nya, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan sebenarnya adalah diri Tuhan sendiri. Dia sebagai roh itu. Ya. Bapa tidak mengaruniakan sesuatu yang sifatnya material ya. Ya ada ya Tuhan mencukupkan ya kebutuhan kita bisa sekolah, kita bisa ya makan cukup hari ini ya. Tetapi Tuhan memberi lebih daripada itu. Sesuatu yang bernilai kekal. Ya, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini sebenarnya adalah diri Tuhan sendiri, ya kan? Karena Allah kita itu kan adalah Allah yang esa, ya Dia Tritunggal tapi Dia esa, ya tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa kita berpikir Roh Kudus berarti seperti Bapa sepertiga, Putra sepertiga, Kudus sepertiga, jadi sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga jadi satu. Nah itu konsep yang juga tidak tepat. Ya. Roh Kudus itu adalah sepenuhnya diri Allah sendiri yang kita terima, yang kita dapatkan. Ya, luar biasa ya. Malam ini saya tidak percaya setiap kita menerima karunia Roh Kudus. Ya, ternyata kita diberkati mendengar firman Allah, di dalam batin kita Allah mengaruniakan rohnya. Ya, kian hari kian sehingga bisa menghasilkan apa? Buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, ya kan? Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan. Amin. Ella juga boleh bagi maksudnya boleh sharing enggak? Boleh. Iya, itu Ella tertariknya itu di Lukas 10 ayat 40 sampai 41 tuh. Kan si Marta itu sibuk melayani, sedangkan si Marianya itu duduk dekat Tuhan. Nah, terus si Martanya bilang gini, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Nah, itu kayak kalau Ella tangkap itu kayak pernah Ella alami dalam situasi belum sedewasa, belum masih di usia remaja kan biasa gitu kan, kayak kita ini kalau udah capek sendiri kayak nggak terima orang di sebelah kita itu nggak capek juga gitu, kayak nggak ikhlas gitu. Jadi kayak kita ngerjain tapi bersungut-sungut gitu. Jadi kan Tuhan padahal udah bilang jangan nyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, dari situ kan kita udah nyusahkan diri kita sendiri gitu. Tapi kita kerjain juga tapi selesai gitu. Jadi tapi seiring berjalannya waktu atau bertambahnya usia, Ella sadar bahwa ada gitu porsi seumuran ini harus ngerjain itu gitu, nggak harus dibantu orang, karena kan kebetulan Ella itu perempuan sendiri tuh di keluarga, nah punya adik kecil, jadi dikit-dikit harus aku yang kerja, dia mah main-main, ngapain gitu. Nah jadi
kalau aku yang capek sendiri, kadang kayak, kenapa sih dia nggak pernah kerja, kenapa nggak pernah bantuin aku? Kadang suka marahin mama, bapak gitu. Terus diingatin gitu sama mama bapak. Lah ini kan dia masih kecil, kamu udah seumuran gini. Ini memang udah tugas kamu, tanggung jawab kamu. Jadi semakin aku pikirin lagi, semakin aku sering ikut kayak bukan pelayanan sih, tapi kayak ikut komunitas gitu, Kak, di gereja Ella ada komunitas. Ikut, jadi kadang ada khotbah-khotbah gitu disampaikan sama pendetanya, kayak kami dibimbing gitu, jadi paham gitu. Ngerjain sesuatu itu jangan bersungut-sungut dulu, kerjain aja dulu, nanti akhirnya juga selesai kok. Gitu sih, itu yang Ella tangkap. Amin. Puji Tuhan. Seperti dikatakan Kolose 3:23 ya. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ini yang dialami oleh Ella, juga dialami oleh Maria, yang ada di dalam Alkitab tadi yang kita baca ya. Jadi sebenarnya dia sudah seumur hidupnya juga melayani, namun ketika Tuhan sudah waktunya, ya dia sekarang menikmati ya persekutuan dengan Tuhan yang intim, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti ya rasanya gimana ya ketika bertemu dengan orang yang disayang, lalu mungkin kita menyenderkan kepala kita begitu. Puji Tuhan, moga malam ini juga kembali menerangi, menguatkan dan meneguhkan kita dalam perlombaan iman ini ya, sampai kembali kita bisa bertumpa dengan Tuhan dengan hati yang sukacita ya, karena kita sudah memberikan yang terbaik padanya, dia juga pasti memberikan yang terbaik pada kita. Amin. Jadi mungkin ini hari ini Yohanes. Oke. Ya mungkin sampai di sini ya bacaan kita, share kita malam ini. Boleh minta tolong Wahyu mungkin buat tutup dalam doa. Baik, Kak. Oke. Ya, seluruhnya mari kita untuk hati kita dan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kesempatan yang telah Kau berikan atas di malam hari ini, beri kami untuk berkumpul Tuhan, untuk membaca dan membahas Tuhan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami baca ini Tuhan dapat menjamah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami peka ya Tuhan terhadap suara-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, agar kami bisa meniru Tuhan perbuatan Maria terhadap-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri Tuhan kegiatan pembacaan Alkitab kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami Tuhan selamat yang lebih lagi Tuhan, kesehatan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setelah menyelesaikan kegiatan pembacaan Alkitab ini Tuhan, apapun kegiatan kami, dampingi kami Tuhan, piring kami Tuhan agar terus Tuhan jalan beserta-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Bang Yohanes yang sudah men-sharingkan Tuhan firman Tuhan. Kau berkati kakak-kakak yang ada di Bible for You ini Tuhan, agar terus semangat Tuhan melayani Tuhan, sukacita dalam-Mu terus bertambah dan bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Wahyu. Oke, Kak Renat boleh pimpin foto. Baik, seperti biasa yang bisa buka ya boleh menunjukkan mukanya, yang masih berhalangan tidak masalah. Oke, saya hitung 1 sampai 3, yang ada Alkitabnya juga boleh ditunjukkan ya, kalau tidak ada juga tidak masalah. Oke, kebetulan saya juga tidak memegang Alkitab fisik ya. Baik, kita foto, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Puji Tuhan.